Sementara itu, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asy'ari ini menjawab putusan DKPP kemarin yang memutuskan dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang, diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk... Lalu pemirsa, apakah konsekuensi dari peringatan keras DKPP tersebut dan apakah akan mempengaruhi pencalonan paslon yang sedang berkontestasi saat ini? Kita akan membahasnya dengan pakar kami pemirsa. Ada pakar hukum tata negara ada Mbak Bivitri Susanti, dan koordinator advokasi tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 ada Mas Patra Zen. Halo, selamat pagi Mas, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pagi Mas Bram, pagi Mbak Baby. Iya, baik. Kita mungkin ke Mas Patra terlebih dahulu ya, Mas. Kita ketahui bahwa peringatan keras dari DKPP ini kepada KPU khususnya ya, apakah sudah memenuhi ekspektasi dari TPDI? Ini ada penurunan kualitas penyelenggaraan pemilu, penurunan kualitas demokrasi, juga ada penurunan kualitas kelembagaan di era ini, termasuk penurunan kualitas putusan DKPP. Ya, yang namanya Saudara Hasyim Asy'ari ini sudah diputus melanggar kode etik, sudah diputus diberi sanksi peringatan keras, sebelumnya itu sudah 2 kali. Soal keterwakilan perempuan dan juga soal pertemuan dan perjalanan dengan si wanita emas itu ya. Itu sudah 2 kali melanggar etik. Nah sekarang kemarin itu berarti 3 kali. DKPP memutus peringatan keras terakhir. Setahu saya diajari dulu di kampung, namanya peringatan terakhir itu ya sekali. Ya. Maka kita berkaca dan belajar dari kepemimpinan DKPP sebelumnya. Ya. Bisa saja kalau progresif, bisa saja kalau memang memahami, ya, itu dalam era Prof. Jimli, bahkan ada putusannya yang menyatakan KPU karena sudah melanggar kode etik dan pedoman perilaku, maka koreksi juga produk yang saudara buat. Bisa dikoreksi. Ya, kalau berani itu masuk kemarin. Karena sudah melanggar etika yang berat, maka koreksi surat penetapan. Bisa. Atau di era Pak Muhammad waktu jadi ketua DKPP, di era itu diberhentikan kalau memang ternyata melakukan pelanggaran berat, itu dari segi sanksi.
Tapi yang saya mau koreksi dalam hal ini juga, ada pendapat loh kok kenapa baru diputus kemarin, seakan-akan laporan kami ini baru kemarin juga diadukan, ya. Kita ini sebenarnya sudah mengadukan itu sejak 16 November. Ya, sidang pertama 22 Desember 2023, sidang kedua 8 Januari, sidang ketiga itu terakhir 15 Januari. Ada tenggang waktu dari 15 Januari sampai ke 5 Februari, ya, itu cukup lama loh. Ya, baik. Mas Patra, mungkin Mas Patra bisa memberikan informasi kepada kami, sebenarnya bukti-bukti apa saja sih ketika pengaduan itu diberikan yang TPDI lakukan? Kita bukti surat, ya, ada. Ahli 3 didengar keterangannya di bawah sumpah. Nah, ini kalau bukti ahli ini tegas bilang, ya, kalau KPU tunduk dan patuh pada aturan, tunduk patuh pada pedoman perilaku, tunduk patuh pada peraturannya sendiri, maka nggak ada cerita, Mas Pram. Gibran mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 28 sudah ditolak berkasnya. Kenapa? Karena pada tanggal 25 sampai batas verifikasi, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mensyaratkan bahwa usia presiden dan calon wakil presiden harus minimum 40 tahun. Maka pada waktu sidang, Mas Pram, Mbak Baby, saya bilang, kalau ketua KPU-nya bukan Hasyim Asy'ari, kalau yang mendaftar bukan anak Jokowi, beda lagi apa ya berkasnya diterima. Gitu loh. Jadi ini ceritanya kayak bikin keripik singkong. Baik. Ya. Keripik singkongnya nggak sesuai aturan, nggak sesuai ukuran, masuk dapur, oke, baik, Mas Patra. Bersih. Nah, sekarang produknya di pasaran. Rasanya dicampur aduk, Mas gitu. Patra, iya. Kita mungkin ke Mbak Bivitri. Mbak, ini berarti apa arti dari teguran keras dari DKPP ya terhadap KPU? Apakah menurut Mbak Bivitri ini lebih baik Ketua KPU Hasyim Asy'ari lebih baik mundur, begitu? Sebenarnya yang diharapkan adalah bukan sekedar mundur tidak mundur, tapi soalnya di putusan makna atau dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu yang ternyata bukannya dilihat oleh KPU dengan baik, tapi malah meloloskan Gibran yang memang secara konstruksi hukum itu memang bermasalah. Jadi kan kita ini Mas Pram dan Mbak Baby kan selalu diajak berdebatnya di soal kata-kata hukum ya. Tapi kan memang kalau kita lihat secara mendalam, memang harusnya waktu itu KPU tidak menerima pendaftarannya Prabowo Gibran karena Gibrannya yang nyangkut, bahasa sederhananya barangkali gitu. Nah, jadi sebenarnya yang jadi masalah bukan Pak Hasyim Asy'arinya secara personal mesti ada atau tidak, bahwa dia tidak profesional, yes. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Patra, memang betul Pak Jimli itu, makanya waktu dia jadi ketua MK waktu itu, kami juga punya harapan yang sama. Karena justru rekam jejak Pak Jimli menunjukkan waktu dia jadi ketua DKPP, dia memberi sanksi etik, tapi kemudian mereka bilang juga, tolong ini peraturan KPU-nya diubah gitu. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan itu. Tapi kalau dalam posisi sekarang harusnya segera diproses untuk jadi bahan buat penetapan Prabowo Gibrannya. Sebenarnya itu yang lebih penting. Mbak Bivitri, ini kan sebenarnya penyalahan kode etik tidak hanya menyoroti KPU, kemarin MK juga disoroti menyalahi kode etik, dan juga ini sebenarnya apa yang terjadi tentang hukum kita, politik kita? Apa sudah cacat hukumkah sejak dari awal pemilu ini berlangsung? Dan konsekuensinya juga banyak sekali ya bagi supremasi hukum Indonesia ini. Tanggapan Mbak Bivitri bagaimana? Benar, Mbak Baby dan Mas Pram. Jadi memang ini masalah yang terbesar dalam pemilu kita pada yang sekarang begitu ya, karena dari awal sekali tuh jadi yang masalah etikanya kan benar udah 2 kali ya, MK dan sekarang juga KPU, dan seringkali kita harus berdebatnya di soal ini bukan hukum nih, etika.
Nah, tapi kalau dalam proses demokrasi, etika itu bukan sekedar seperti etiket begitu ya, mau pakai pisau atau garpu dan seterusnya. Bukan itu, etika itu justru penting sekali karena dia menjiwai demokrasi yang substantif. Itu satu. Terus tadi Mbak Baby memberikan satu kata kunci yang penting, negara hukum. Jadi kita kan mau melihat pemilu ini bukan proses demokrasi rutin yang prosedur saja, tapi bagaimana kita menjalankan demokrasi ini juga sesuai dengan koridor negara hukum. Jadi kalau dari awalnya sudah berantakan, sekali lagi ini bukan soal muda, tidak muda, dan seterusnya ya. Tapi ini persoalan sudah ada pagar nih yang dibikinkan, tapi kemudian pagarnya pagarnya itu untuk membatasi untuk kualitas demokrasi yang lebih baik, tapi bukannya membuat pagar itu berkualitas, ini malah dibukakan pagarnya untuk orang yang sebenarnya tidak layak masuk dalam kompetisi pemilihan umum. Nah itu yang jadi masalah dan kita di sini tidak ingin secara bisa 3 hari 3 malam tuh kalau misalnya memperdebatkan kata-kata dalam undang-undang pemilu. Tapi soalnya adalah pemilu yang punya kualitas demokrasi substantif yang baik. Dan ini yang sekarang kita tidak lihat. Sebenarnya sudah tidak layak untuk Mbak Fitri ini meskipun DKPP mengatakan ini etikanya karena pendaftarannya. Nah, apakah ini bersangkut paut langsung dengan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden? Apa enggak ini sah atau enggak sebenarnya jadinya? Iya, jadi status Gibran sekarang apa ini ya? Oh ya, kalau secara status hukum ya masih jalan terus. Cuma kalau pertanyaannya apakah bersangkut paut langsung, iya. Karena justru karena perilakunya ketua KPU itulah Gibran bisa masuk meskipun waktu itu ternyata peraturan KPU-nya belum diubah. Jadi waktu Gibran diproses harusnya saringannya masih pakai saringan yang lama nih, yang belum ada atau pernah garis miring sedang menjabat yang ditambahkan belakangan oleh MK itu belum ada tuh waktu saringannya waktu Gibran masuk, tapi sudah dipakai duluan oleh KPU. Sebenarnya itu masalahnya. Memang DKPP putusan yang kemarin tidak membicarakan langsung status Gibran, tapi buat saya ini sudah menjadi suatu penanda juga buat kita bahwa memang ada masalah besar. Mungkin nanti Mas Patra dan kawan-kawan akan lanjut ke Bawaslu, saya belum tahu rencananya seperti apa. Tapi yang jelas bagi masyarakat sipil, ini sudah menjadi penanda bahwa memang ada masalah dalam pencalonan Gibran dan Prabowo, sehingga ya, seharusnya dilakukan upaya-upaya yang lebih tegas gitu. Jangan sampai nanti di ujung pemerintahan kita tidak punya legitimasi politik. Oke, ini sebenarnya juga Civitas Akademika kemarin juga banyak bersuara mengenai demokrasi ini tercoret. Mas Patra, ini selanjutnya apa yang akan dilakukan dari TPDI, Mas Patra? Ya, halo Mas Patra. Ya. Saya mau tanya dulu sebenarnya, ya, kepada KPU, ya. Kita ini kan disuruh menyukseskan pemilu, menjaga pemilu, menyelenggarakan pemilu yang beretika, pemilu mesti jujur dan adil. Ya dong? KPU itu bertindak benar aja orang sudah curiga, masih ada yang curiga bertindak benar loh. Iya. Iya kan? Apalagi sekarang KPU dipimpin oleh orang yang 3 kali dinyatakan melakukan pelanggaran etika dan pedoman perilaku. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan kepada TPDI yang penting. Bagaimana KPU untuk bisa meraih lagi kepercayaan publik ya? Ya, karena hasilnya nanti akan dipertanyakan, benar ini adil, benar ini fair, apa benar penghitungannya. Ya, jadi kalau kami menyarankan ketua KPU mundurlah, ya, digantikan anggotanya yang lain, yang lebih lurus, supaya ada kepercayaan masyarakat, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita ini dipedomani oleh etika, kalau keliru, salah, ada cacat, mundur. Seperti yang saya sampaikan,
ya. Yang mencalonkan, oh ternyata salah kita mencalonkan. Partai politik pengusung kalau memang punya etika, dia tarik mundur. Yang kedua, yang ketiga yang bersangkutan, ya, bukan malah mencari-cari alasan, tidak ada kaitannya. Bohong kalau tidak ada kaitannya. Justru kita laporkan karena pendaftaran dan verifikasi itu masih pakai peraturan KPU nomor 19. Makanya kita tanya lagi, kalau bukan Pak Hasyim Asyari yang ketua KPU-nya dan yang mendaftar itu bukan anak Jokowi, ya tanya deh di hati paling dalam begitu ya, jujur, ya. Baik, iya. Apa diterima, gitu loh, ya. Nah, sekarang keripik singkongnya udah beredar di pasaran, silakan masyarakat. Baik. Kita ke Mbak Fitri. Ya, kita ke Mbak Fitri terlebih dahulu. Kita tahan dulu Mas Patra. Tadi Mas Patra menyinggung anak Jokowi ya. Nah, menurut Mbak Fitri sendiri, ini seharusnya bagaimana respon dari Pak Jokowi terkait dengan permasalahan dalam demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, ini repot deh ya. Tapi memang menurut saya sih kalau dalam posisi ini, Pak Jokowi harusnya menyuruh anaknya mundur. Langsung aja disuruh mundur anaknya. Silakan, kalau misalnya secara peraturan perundang-undangan berarti sudah tidak bisa maju lagi tuh satu pasang. Tapi oke lah, kalau mau nanti barangkali ada negosiasi politik dimungkinkan, silakan cari pasangan lain begitu ya. Tapi walaupun secara peraturan perundang-undangan sudah tidak bisa, tapi sebaiknya memang mundur saja karena dalam situasi yang seperti ini. Dan kita kan harus membaca situasi peraturan atau maksud saya putusan DKPP ini bersama dengan peristiwa lainnya. Satu, guru besar tadi sudah banyak ya, jadi kampus tuh sudah lebih dari 30. Kemudian putusan MK-MK-nya, jadi memang ada sesuatu yang salah, dan sebenarnya puncaknya memang ada di Pak Jokowi sendiri. Ada soal bansos, jadi kan tadi saya sempat melihat cuplikannya ya, Pak, kampus-kampus itu kan juga yang dia soal itu politisasi bansos dan lain sebagainya. Nah ini yang buat saya puncaknya memang di Pak Jokowi, harusnya dia menyuruh anaknya mundur. Tapi Mbak Bivitri, ini bukan bentuk penjagalan Mbak Bivitri ya, apalagi ini jelang beberapa hari menuju pencoblosan, ini bukan bentuk penjagalan ya, bukan ya? Oh, kalau menurut saya bukan. Jadi makanya ini yang dari tadi saya pengen sekali luruskan, karena banyak yang menuduh kampus menjegal, terus ini juga upaya PPDI dan kawan-kawan menjegal. Kalau buat saya ini kan hukum aksi reaksi ya. Kalau seandainya tidak mau dikatakan menjegal, dari awalnya jangan melanggar hukum dan etika. Masa kalau ada pelanggaran hukum dan etika, terus kita-kita yang masih waras harus diam aja? Kan makanya guru besar kan begitu, mereka langsung bereaksi. Nah begitu bereaksi, karena orang-orang itu cara pandangnya adalah cara mereka dalam berpolitik, mikirnya kita juga dalam upaya menjegal. Padahal ya tidak. Kalau nggak mau dikatakan menjegal dari awal, jangan melanggar hukum dan etika. Ini jangka panjangnya kalau jika diteruskan, sistem demokrasi kita bakal lebih berantakan lagi Mbak Bivitri ya. Iya, dan kepercayaan publik juga kira menjadi taruhannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Bivitri dan Mas Patra telah bergabung bersama kami di Eye Today pada pagi hari ini. Semoga juga pemerintah juga membuka matanya. Betul, dan meresponnya dengan bijak bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di periode kali ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Mbak. Selamat pagi, salam sehat Mas Patra, Mbak Bivitri.